Cek. Harus lebih dekat, nggak bisa. Cek. Harus lebih dekat. Ngomongnya harus kesini. Hai. Sampai itu merah. Hai gitu. Ya terus gede lah. Hai. Kayak kamu kalau ngomong di pelan-pelan tuh lah, tuh nggak jangan sampai. Hai. Nah, harus gini volume terus. Hai. Jadi, Gitu. Jadi. boleh lah tiba-tiba kaget. Sampai kamu bisa tidur. Hai. Hai. Oke. Hari ini tebak suara siapa? Apa kabar semuanya? Masih semangat? Cimingit Kiki. Cimingit Idi. Garing banget gue. Jadi sebenarnya hari ini aku nggak sendiri. Hari ini aku tuh ditemenin sama kakak aku. Sama my sister. Hi. Okay, shout out to your sisters. Okay. How are you guys? Are you guys good? Have you guys eaten? Have you guys drank? Have you guys drunk? What's the right grammar? Okay, anyway. Okay, yeah. She's a phonics teacher. Okay, next. Oh iya, buat kalian yang masih selonjoran, yang masih tidur-tiduran, yang masih nggak tahu, aduh, aku masih malas. Please wake up. Wake up. Stand up. Give a little shake, shoulder shake, or do something. Please, kalian harus bangun karena we're gonna have fun today. Drink some water. Cuci muka dulu. Nggak boleh minum kopi, Jangan minum kopi ya. kopi ya, karena kopi itu buat orang dewasa, ya. Gede kayak Kak Hana. Okay, before we start, mari kita berdoa. Oke, semua tutup mata. Ayo, tutup mata dulu. Aku masih ngintip. Tutup mata, ya, lipat tangan. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you for your love. I'm thankful for the technology for us to still share your love and share your gospel. Aku berdoa Tuhan buat semua ibadah, mau ibadah umum dan ibadah youth yang sedang dijalankan hari ini, yang sudah disiarkan hari ini. Engkau berkati, Kau urapi supaya semua berjalan dengan lancar, and everybody is listening. It will be blessed and will get your word, get your heart to spread the gospel more. Terima kasih Tuhan. Dan aku juga berdoa for this word yang akan aku share, biar Engkau sertai you lead me, let your Holy Spirit lead me in whatever I say and whatever I do, so that I can bless, so that you can bless the people who listens to this. Thank you Lord for your blessings. In the name of Jesus I pray. Amen. Oke, sekarang buka matanya. Buka matanya. Jangan tidur lagi. Buka mata. Oke. Now, my sharing today adalah judulnya The Strong Tower atau Menara yang kuat. Ada lagunya. Apa tuh? Membutuhkan Allah. Lagu mama banget Lagu ya. mama aku ya. Zaman-zaman Kalian pasti aku. nggak tahu. Kalian belum lahir. Mungkin orang tua kalian tahu. Emang nggak tahu. Nanti tanya aja ya. Oke. Jadi menara yang kuat. Apa tuh menara yang kuat? What tower am I talking about? It's not the Rapunzel. No. Maybe it looks like Rapunzel's tower, but it's not it. Okay, so especially at times like this, I'm gonna use that a lot ya, karena this is a very weird time, this is a very strange time yang kita harus karantina. Ayo, tebak udah berapa lama kita karantina? Sejak 16 Maret. Oh, 16 Maret ya, aku juga nggak menghitung sih sebenarnya. Berarti sekarang itu udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, wow, 2 bulan setengah kita has been quarantining, quarantining for 2 months and a half. Udah ngapain aja semua di rumah ya, mau belajar, mau ibadah, semua di rumah. Nah, yang pastinya kayaknya kita udah bosan banget gak sih? Bosan banget di rumah, udah ngapa-ngapain, udah bikin aktivitas apa-apa. Aici udah ngapain aja? Udah buat kue ya guys? Aku udah banyak banget. Aku udah bikin kue, udah masak ayam. Masak air sih, masak air. Biar matang. Jadi I know you guys has been swiping all of your phones, doing social media, main handphone terus sampai itu handphonenya begores ya. Main handphone terus, main game terus. Tapi kita juga belajar online, jangan salah sister. Oke, mohon maaf. Sampai akhirnya bete karena aduh bosan banget main handphone doang, gini aja. Sosial media gitu-gitu aja, fotonya gitu-gitu aja. Main PC juga. Main PC apa tuh? Apa komputer kan? Oh, bilang aja komputer, nggak usah PC. Bingung gue. Terus apa dong kalau boring, aduh, makan. Bored, makan ya. All you can think is food, so you get food, oke? Okay? Pindang, pete. Aku belum makan pizza tuh.
Oke, all you do is chew. Because kalian bored. Buka aku. Yang penting badannya gerak aja ya. Ada aktivitas aja. Because you're bored, you don't know what to do. And then the last thing yang pasti kita sering lakuin adalah apa? Tidur ya. Itu enak-enak banget. Bukan kayak rebahan. Nggak tutup mata. Ayo tim rebahan angkat tangannya. Cute. Ya, aku nggak bisa lihat. Yang pasti kita sering banget rebahan sekarang ini karena we don't know what to do. We're bored. We have done a lot of things, but still we're bored. Kalian tidur sampai kelebihan dan kekurangan dan akhirnya kalian cranky. Ya. Apa tuh cranky, Kak? Cranky itu kalau misalnya kalian gatel, gimana? Cranky itu kalau kurang tidur nih, like this girl, she wanna take a nap on the beach. What? Jadi cranky itu kalau kurang tidur. Jadi so there's a lot of things that you can do, tapi still you guys feel like I'm still bored. I still don't like this day because I'm still at home. Do you know there's one thing or one person that you can come to don't feel bored, to not feel bored. Do you know kan? Siapa ya? Kita lihat Alkitab dulu. Di Amsal, nggak boleh ngomong gitu. Di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ia menjadi selamat. Jadi, kenapa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat? Karena Tuhan itu, dengan nama Tuhan adalah kepincut gue. Nama Tuhan itu sudah cukup buat kita. Jadi di mana kita mencari pertolongan, di mana kita mencari joy, di mana kita mencari perlindungan, itu di nama Tuhan itu satu doang namanya. Apa namanya Kana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. So Jesus is enough. Jesus itu enough, udah cukup, nggak perlu. You don't need games, you don't need food. Okay, you need food, you still need food, okay? But you don't need any more entertainment to fulfill yourself, to make yourself happy, because Jesus is enough for you and me. Jadi boleh kan tapi main game, tapi yang biar puasin tuh sebenarnya Tuhan Yesus sendiri ya, Kak? Iya benar, puasin. Ya kayak di firman Hana. Baca dong Hana. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tahu nggak sih keselamatan itu apa? Pas lagi butuh tolong, diselamatin. Yaitu tim SAR ya. Iya. Ya, keselamatan adalah Dan kasih yang tidak berkesudahan. berarti kayak aku punya kasih tuh kayak misalnya aku bisa makan terus nggak disudah-sudahin. Ya nggak disudahin, kamu boleh makan terus. Wow. Jadi nggak ada yang batasin, nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang bilang Hana no gitu. Kamu boleh makan terus, makan aja terus, nggak apa-apa. Bedanya ini bukan makanan ya, tapi Bedanya kasih ya. Kasih, dan kasih itu bisa dalam Love. kasih itu bisa dalam bentuk apa aja, mau itu berkat, mau itu joy, mau itu peace, it's all in one, in love. So that's why I'm gonna remind you again, Jesus is enough, karena dalam Yesus itu semuanya itu ada, ya. Oke, kita akan ke poin pertama. Kenapa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat? Karena satu, nama Tuhan adalah tempat kita mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru tuh kayak apa? Aku gambarinnya kayak gini ya. Charging handphone ya. Handphone kalian kalau mati lowbat diapain? Dibuang? Enggak. Kalau Diganti baru lah, Sultan. Iya, jangan kayak orang susah ya. Don't like rich people. Ya, don't like rich. Ya benar. Don't like rich people. Enggak dong. Kalian yang kayak enggak kayak rich people, ya kalian charge. Ya kayak aku charge. Don't rich like difficult people. Don't rich like difficult people. Aku bingung banget sih kenapa sih? Jangan kayak orang susah pokoknya. Tapi kalau aku sih langsung di charge ya, karena aku mau main handphone, jadi biar handphone Main apa Kak? Subzom. Iya nih. Spoiler alert. Aku pasti charge handphonenya sama kayak Tuhan, sama kayak aku sama Tuhan. Aku pasti butuh kekuatan baru dari Tuhan. Nih, kayak di Mazmur. Baca Kak. Mazmur 142 3 sampai 5 Dan 5. Sorry. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadapku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Oke, jadi di sini aku ada highlight Engkaulah yang mengetahui jalanku dan Engkaulah tempat perlindunganku. Kan that's it. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus tuh udah tahu ini sebenarnya akan ada terjadi corona. Tuhan Yesus tahu kok nanti sebenarnya kita harus karantina. Tuhan Yesus bukannya, this is not a curse. This is not
does not do it because he hate us. He loves us. But we have to remember, Tuhan itu tempat perlindungan. Kayak di waktu-waktu karantina gini, kita tuh sering mikir, jadinya sering ngurusin diri kan. Jadi, aduh Tuhan, kok kayak gini sih situasinya Tuhan? Kenapa sih aku harus di karantina? Kenapa sih aku belum nggak jadi liburan? Kenapa sih? Pokoknya jadinya ngomongin aku terus, mikirnya aku terus. Karena when you when you're being selfish or you only see yourself, how will you end up? You will end up like this, Kahana. You will end up angry, you will end up upset, you will end up ngambek. Aduh, karena liatnya skala kecil doang kan. Iya, kamu nggak ngeliatin orang lain, cuman merhatiin diri sendiri, end up-nya kayak gini. Kalian jadi lupa sama kejadian yang di luar, sama orang-orang yang di luar. Cause you always see yourself, kalian you're not enough. And again, I remind you, when you look up, when you come to Jesus, what will He say? I got you. I miss you. Salah lagu. Jadi Tuhan tuh selalu ada buat kita. When you feel like kalian kekurangan, you wanna complain, you wanna rant, you come to God. That's when you actually get, oh, I remember now, God loves me. Aku nggak kurang, I'm enough. Jesus already enough for me, and now I am also enough. Aku nggak perlu mikir-mikir yang aku kurang, aku belum punya ini, aku belum kesana, belum kesini. Kenapa situasinya kayak gini? Aku dihukum ya Tuhan? No, He said He got you and He loves you. That's why. Dan kata-kata itu di firman Tuhan itu bisa revive you. Kayak handphone tadi yang udah lemes, udah baterainya udah 10%, jadinya 100% lagi. Karena apa? Karena kalian diingetin sama Tuhan kalau Tuhan sayang sama lo, ngerti? Oke, poin kedua, tempat perlindungan. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu seperti apa menurut Kahana? Shelter. Nggak usah so Inggris, bahasa Indonesia aja. Tempat tinggal. Yang kayak kalau ada masalah-masalah kayak aku dilindungin gitu. Kalau hujan pakai payung. Sedia payung sebelum hujan. Kayak Indomaret. Ya, kayak di ayat Mazmur 61 ayat 3. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Amin. Nah, jadi Tuhan itu bukan hanya tempat kita rent atau complain or where we recharge. Tuhan juga tempat perlindungan. Lihat, kayak karena bilang tadi, shelter. Kalau misalnya ada musuh, tadi ada bilang musuh, ada something bad happen outside, we're actually kept inside, so safe. Oh, like the song. Oh, I love that song, safe. So, like this girl, she probably think a lot. Karena in this weird time, this corona, this quarantine time, karena aku udah bilang tadi, jadi mikir diri sendiri, akhirnya kalian mikir, aduh, can we survive, mom? How's school? I miss school. Do you actually miss school? No, nobody misses school. And how is my friends? Kalian jadi mikirnya kejauhan, aduh, can we survive? Will we get healthy? Are we clean enough for this? You get a lot of thoughts, and then you could have a mental breakdown. Like this girl. This girl is not me, but this is basically how I describe myself during the quarantine. Yeah, I've been doing a lot of reflection, not the song, but you know, I've been like waktu sendiri gitu ya, me time gitu. Me time yang gimana? Aku ngelihat, aduh Tuhan, ini kenapa kayak gini? I have a lot of goals that I wanna achieve in my life, tau gak sih Kahana? Aku tuh pengen banyak sih, aku udah buat resolusi tahun 2020 harus suka banget buat kayak gitu, banyak harus banget achieve ini, harus achieve itu. And then this corona thing happened, bam, everything is suspended, everything is on delay, everything is held back, I cannot do anything. I was like what I said before, I was ranting, aku ngerant sama Tuhan, Tuhan ini kenapa kayak gini? I had a mental breakdown, I cried for days because I was like, I was not satisfied with what is going on. Tuhan, aku punya banyak rencana, aku pengen kesini, pengen kesana, pengen bikinan, tapi kenapa ada corona? Jadinya ketahan semua. Why am I doing? Why? And then I keep asking myself, and I keep asking God. And then what did I do? I didn't just do that. I also come praying to God. I was humble. Aku orang yang humble banget. Belajar dari aku. I came humbly to God, and God, I'm sorry for my attitude. I said sorry for my complaints, and I wanna trust you for your plans. Terus aku juga doa gini, Tuhan, aku minta kreativitas dan strategi
for during my time during the quarantine. Jadi Tuhan, aku nggak mau tuh yang namanya diem-diem aja karantina. We got all the time in the world, guys. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan, during quarantine ini aku mau dong bikin sesuatu, create sesuatu. So I've been asking that to God, and then I close the prayer, and then few days later I'm feeling like a lady boss. You know what lady boss is, Hana? Iya. Not a ladybug, lady boss. Jadi I'll feel confident with what I'm doing. I mean, some of you know, I have a brand. Jadi aku udah siapin collection baru, and then I've been involving in few projects online with my friends in Jakarta, and I've been filling up my days, and then I feel like God doesn't stop my creativity. Berarti kayak Abigail. Oh ya, kenapa? Abigail kan sekarang dia buat kayak usaha juga kan, buat how to decorate your room. Itu kan that's a good one. Yeah, so it's okay. You can do anything, you can create anything and make money out of it, cause you can do this, guys. Kayak Aldi tuh juga, Kak. Gimana Aldi? Dia selalu menang kan kalau main game, terus dia record. Jadi kan orang jadi tahu cara-cara itu bantu orang lain juga. See, it's not always something yang you do yang harus kelihatan, yang nggak kelihatan secara online juga bisa. So guys, bantu mama di rumah. Bener banget, aku udah masak dulu banyak nggak bisa sih. nyapu, jadi bisa nyapu. Cause you got all the time in the world. That's what I'm telling. Okay, last point. Tuhan, kenapa nama Tuhan itu menara yang kuat? Karena Tuhan itu adalah tempat menemukan visi, making visi. Jadi kembali lagi kepada mental breakdown tadi. Kadang-kadang kalau misalnya udah di situasi kayak gini, kalian cepat banget sih ngenamain situasi. Kayak misalnya keceplosan, oh my god gitu, oh my god, Jesus, no. Itu di hal-hal kecil ya, atau enggak di situasi kecil kalian suka ceplosan, oh my god, atau Jesus, apalagi sih kalau misalnya ini Tuhanku gitu. Bayangin kalau misalnya habis kalian ngomong gitu, Tuhan beneran datang. Ya Hana, ya Aldi, ya Garlin, ya Gloria, gimana dong? Kaget ya Amanda? Yang kaget bukan kamu aja, semua orang di dunia kaget karena Tuhan tuh gede banget ya. Ya, jadi kalian harus ingat, jangan remehin kiti-kiti nih, ya. Jangan remehkan kata-kata kamu. Karena apa? Kata-kata kamu itu punya kuasa. Kata-kata kamu tuh yang menentukan apa yang akan terjadi nanti. Kayak di Alkitabnya. Ayo Hana baca ke Hana. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi ingat, our words have power. Kita itu jangan ngasal kata-kata Tuhan ini, oh my god, 2020 is cursed. Officially, I don't like 2020 because a lot of famous people died, and then a lot of people get sick, hurricane, and there's a hurricane. So it's a cursed year. No, stop saying that. Because why? Your words have power. Walaupun kalian cuman, aku kan orang Bali yang gak kenal sama semua orang, nobody knows me, so it doesn't affect. No, your words have power. And guess what? Power is not something that we pursue. Kuasa itu bukan something yang kita harus earn, kita harus usahain. Aku harus latihan dulu nih supaya dapat power. Aku harus coba-coba dulu nih baru bisa dapat kuasa. No, power is something that we already have. Jadi bayangin, kalau misalnya kalian sebenarnya punya tuh kuasa untuk mengatakan semua yang baik, mengatakan semua yang positif, tapi kalian malah pakai itu buat sesuatu yang jahat atau sesuatu yang negatif, atau kalian suka bilang, Tuhan kayaknya udah deh, aku punya cita-cita jadi vlogger udah end nih karena corona. Siapa bilang? Atau aku punya cita-cita pengen dapat ranking terbaik di sekolah, kayaknya udah selesai nih gara-gara corona. No, don't say that. Because why? Your words create your future. Kalian itu harus jaga kata-kata kalian. Tuhan itu punya visi, Tuhan itu punya Tuhan juga punya cita-cita buat kalian. Tuhan pengen deh kalian jadi kayak gini, Tuhan pengen deh Gloria jadi ini, Tuhan pengen deh Amanda jadi ini. Semua kita tuh punya talenta dan karunia yang berbeda-beda. Jadi hati-hati sama kata-kata kalian. Kalau misal kalian udah doubt yourself, udah meragukan Tuhan, kayaknya aku gak bisa, kayaknya bukan panggilanku, Tuhan mungkin di surga kayak gini, hello, no girl, no boy, I have plans for you. I have good plans for you. I have great plans for you. Because why? You are amazing. Apalagi Kana? You are important. You are special. You are unique. You are kind. You are precious. You is loved. You are loved. So remember guys,
Don't ever underestimate your words, karena your words create your future. Apalagi kita anak Tuhan kan Kak, yang menaranya kuat banget lah Tuhan Yesus itu. Nama Tuhan itu adalah tempat di mana kalian mendapatkan semuanya. Okay, let's move on. Oh, that's wrong grammar. Let's move on to huddle time. First, apa yang kalian pikir? Apakah kalian akan mencari Tuhan di saat kalian ada masalah? Apakah Tuhan menjadi pertolongan pertama kalian? Atau mungkin langsung teriak kayak One call away? Is this your one call away? or not? No. Second, apa kalian masih kecewa sama tahun 2020? Dan apa yang kalian mau ubah dari perspektif itu? Kalian Aku mungkin mau ubah pola makan sih. Enggak sih, tapi kalau masalah ya tadinya mungkin aku cepet banget. Mungkin some of us cepet banget kayak ngomong kasar gitu loh, kayak ngomong gitu kan. Jadi mengubah kata-kata itu karena yang paling bisa kita kontrol kan kata-kata kita. Iya, bener Kita nggak bisa kontrol coronanya, nggak bisa kayak besok selesai ya. Nggak bisa. cukup ya. Nah bener, jadi kalau aku juga gitu sih. Aku mau ubah perspektifku. 2020 is a great year, 2020 is a blessed year. The most creative year You can goes ever to 2020. And me. Lanjut. Oke. Dan yang terakhir, of course, pengen kalian bilinjit di sharing hari ini. Ya, coba sharing ke papa mama, ke adik kakak. Atau ke grup Ian Generation. Ada linknya di bawah ini ya, bisa lihat nggak? Kelihatan ya, mungkin nggak ada. Nggak ada, karena nggak bisa lihat. Oke, I think that's all for today. So glad to be with you all today. So before I end this, let's go back to Mari. Kita berdoa. Oke, semua tutup mata lagi ya, jangan ngintip. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you for your word, thank you for your blessings. Terima kasih kami masih bisa ibadah hari ini bersama dengan keluarga dan teman-teman kami. Aku berdoa Tuhan, Kau terus menyatakan kami bahwa nama Engkau adalah cukup. Yesus cukup untuk kami. You are enough for me and we're never alone. Biar Engkau menyatakan kami di mana tempat Engkau menjadi tempat perlindungan kami, tempat kami mendapatkan visi, dan tempat kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Engkau terus bersama-sama dengan kami, terus mengingatkan kami kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami, especially at times like this, when we shout out to you, you are there for us, Lord. Terima kasih Tuhan, berkati, bless this week, bless this whole week, bless our family, bless our friends, what our parents do, bless sekolah kami yang lagi ujian Tuhan, berkati dan ingatkan semua yang kami pelajari. Biar Kau yang urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amen. Okay guys, thank you for today. Thank you for listening in. Kumawo. Remember, stay safe, stay home, stay safe, stay home. So, repeat. Udah. And ciao for now. See you. Bye-bye.